Baiklah, para senior, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, mari kita saksikan September Hitam karya Desember. Selamat menyaksikan. Gelar grepeting jiwa miwah raga lan rasa kasaksen nono sedulur papat limo pancer limo dumunung mring jati diri cahyaniro cahya neki cahyaniro amat dangi pasuryanyo mugi tansah pikantuk
kawilujengane pawono popok jagat upertiwi popok jagat kang pinaringan rahmat upertiwi kang pinaringan mukti pujaniro mugya bisa kawujudan saka kersane Allah kawujudan saka kersane Allah pangaken kula besut gandengan virus mini Jamino Sumogamba. Dalu niki ngamen ngancani Cadi Semba. Kula besut keng Jawa Timuran monggo diusut sing korupsine pun triliunan. Jadi sing milihatan lewat. Ngoten ta? Meneng kabeh. Kembang gedang ketepok tancepe wadah tutuk sana tutuk kadang nek mati kabeh kelangan wala besut iki lho dulur-dulur kabeh nyekseni ananing cerita mulane September gede-gedene sumber rezeki ya sumber perkara tapi iku biyen ya saiki ya enggak mula dulur-dulur kabeh idinono aku ndonga kanggo sampeyan kabeh mendung gantung sumila bulan awe-awe madangi sing duwe gawe disembah arane sing duwe gawe sehat jiwa ragane amin hai sing duwe gawe dulure dhewe sing teko rene tak dongakno akeh rezekine amin ngono rek sing di sekolah tak lulus amin sing durung oleh penggawean tak oleh penggawean sing jomblo oleh jodoh tapi oleh mindo ketokane sing ora dikate mindo iki ya lah wong oleh sampe ping 4 muga-muga rukun kabeh gak cakar-cakaran kembang kedak ketepok tancepe wayang
Duduk sanak duduk kadang nek mati kabeh kelangan. Iku wong apik. Aku mari kelangan kadang dulur jenenge Ivan. Sing melok mikir apa sing ana nang kene. Muga mergo swarga. Amin. Alhamdulillah. Dulur sing ditulis Cak Desemba iki kaya pager. Semono uga menungso kena diarani pager. Pagere donya ya pagere akhirat. Mergo elek apike kabeh iku teko tindak tanduke menungso sing kaya pager. Pager iku minangka tandha anane sambikala sing ana nang Nuswantara. Mula awake dhewe kudu janji gaekno dalan padang kanggo nom-noman ing tembe supaya gak kedadian maneh apa sing kaya ngono iku. Ya apa Jamino? Jangan terjadi lagi. Oh iya terjadi mana yo? Nyanyi kok. Jangan terjadi lagi. Jangan terjadi lagi sampai kapanpun. Oh, no. Iya, jangan terjadi lagi. Itu memalukan. Dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Mari kita berjanji supaya tidak terjadi lagi. Karena hari esok masa depan sudah bukan milik kami lagi, tapi milik kalian. Berjanjilah untuk tidak mengulangi apa yang telah terjadi dan memalukan itu. Esun wiwiti hamuji hanya but nama yang sukmo ingkang gawe murah dunya mangke sinten mawon ingkang kersa gesang iwak lele iwak kutu ayo bareng konco ulubis kuntul baris. Itulah bait syair yang diciptakan oleh para pendahulu kita sebelum kita meraih kemerdekaan. Seperti burung kuntul yang terbang kemanapun selalu berada di tempatnya, selalu berada di posisinya tanpa saling menyalip, dan mereka semua berperan sebagaimana daya dan upayanya, sebagaimana kemampuannya. Maka anak-anakku, selalu bersama-sama sampai kapanpun, dan jangan terulang lagi seperti yang ada di September hitam ini. Terima
kasih kehadirannya. Nanti catatkan dirimu di kanvas ini sebagai janji supaya ke depan tidak akan pernah terjadi lagi di bumi pertiwi. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, Padamu Negeri. Ketika kita menyanyikan lagu Padamu Negeri ini, saya mohon para senior berpendapat. Suhu Hendri Nur Cahyo, ada teman Eko dan yang lain-lain, diiringi lagu Padamu Negeri yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdiri semuanya. Mas Hendri. Ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami Indonesia kita, mengabdi. tumpah darah kita, Bagimu negeri kita jiwa raga dari selatan. kami. Kalau yang mau baca puisi atau berorasi silakan. Teman-teman dari teater yang mau baca puisi, Yesya, Najwa, Lila.
hari-hari budi pada masa kecil yang selalu ditakuti oleh nyamuk. Pada masa remaja, budi pun tumbuh. Pada era 90-an, dia terheran-heran menonton tayangan berita adalah salah satu kesukaan. Di antaranya berita nasional dan dunia yang lama-kelamaan budi dihantui pertanyaan. Kenapa berita nasional isinya baik semua? Sementara dunia dalam berita sering menyuguhkan perang Irak dan Kuwait hingga Bosnia Herzegovina. Dan kini budi menyaksikan Israel menyerang Palestina, Israel menyerang Lebanon. Budi pun menyampaikan teriakan-teriakan melalui media sosial. Semakin lama Budi berteriak, semakin besar pertanyaan dalam dirinya. Benarkah di negeriku aman-aman saja? Betulkah bunyi peluru dan dentuman bom mengancam hari-hari warga di Timur Tengah? Pertanyaan-pertanyaan itu nyaring bersaut seperti suara jangkrik dan kodok tengah malam, melompat-lompat dalam pikiran Budi hingga dia tertidur. Waktu berlari menggembung, menjinjing pertanyaan-pertanyaan, menembus ratusan musim, melewati puluhan halaman kalender, hingga Budi menjadi saksi atas peristiwa yang terjadi, atas peristiwa yang dia saksikan melalui layar handphone-nya tentang kekerasan terjadi di negerinya sendiri. Beberapa malam dia menangis, memikirkan bagaimana bisa tanah-tanah adat dirampas, nama pembangunan pertambangan yang dikuasai oleh orang-orang segelintir saja. Dia melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang yang hidup di hutan adat Halmahera akhirnya keluar karena alamnya dirusak. Bagaimana dia menyaksikan suku-suku di Kalimantan diadu domba untuk pembangunan yang tidak jelas dan tidak ada urgensinya untuk seluruh rakyat Indonesia. Budi menjadi saksi
hari ini bagaimana proyek strategis nasional mulai merambah di kotanya sendiri di Surabaya. Perencanaan reklamasi pantai utara, kemudian rakyat dibilang tidak paham, rakyat dibilang tidak mengerti, padahal rakyat hanya ingin mempertahankan alamnya, mata pencahariannya, kehidupannya, ekosistem kehidupan alam dan manusia yang ada di sekitar wilayahnya masing-masing. Budi menjadi saksi. Budi bertanya-tanya, kenapa organisasi keagamaan diizinkan untuk melakukan pertambangan? Apakah di masa-masa yang akan datang organisasi keagamaan yang menerima bisnis pertambangan itu akan diadu domba dengan masyarakat adat? Ataukah memang itu tujuannya? Menangani masalah Kanjuruhan di Malang saja, negara tidak becus. Kemudian apakah harus kita melihat lagi darah menetes di bumi dari tempat mereka mencari nafkah mereka? Budi menjadi saksi semua tragedi dari tanah Rencong hingga Cendrawasih, hingga dalam hati Budi berkata, tak ada yang lebih baik dari arti namanya sendiri, Budi. Tapi Budi bertanya-tanya, apa yang bisa aku lakukan? Ketika aparat negara tidak melindungi rakyatnya, ketika aparat negara memukul rakyatnya sendiri, sementara Budi tahu hingga hari ini tidak ada pemasukan negara yang lebih besar selain pajak. Rakyat yang membayar segala macam pajak. Mendengar kabar sekolah gratis kita bersyukur, namun masih ada saja biaya sana sini, biaya ini, biaya itu. Budi bertanya, ini di zaman mana? Bagaimana di zaman anak cucuku? Ketika Kalimantan yang tadinya paru-paru dunia, airnya berubah menjadi coklat. Ketika rakyat berkumpul, berdiskusi, mencari solusi, menyampaikan aksi, menyampaikan pendapat, dibubarkan oleh preman-preman yang kemudian kembali berpelukan dengan aparat negara.
dalam latar hitam. Aku memandang hitam dalam bentuk grafito. Ada bayi-bayi, ada darah-darah, ditutup hitam dengan garis-garis putih. Dia lekukan sebagai tanda, sebagai alarm, sebagai sirine, sebagai jawaban, sebagai berbagai pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah bertemu jawaban sampai kapanpun, tentang siapa yang bertanggung jawab, tentang nyawa yang hilang, tentang seorang ibu yang kehilangan suami, tentang seorang bayi yang tak mampu sekolah. Sampai jenjang dewasa, dia dianggap penyebab kehancuran. Karena kekuasaan dengan segala kesewenangan, dia memulai dan merajai tentang segala problematika. 32 tahun menatap kehidupan, di mana kehidupan menyembunyikan kerahasiaan dan kerahasiaan menyembunyikan tentang ribuan nyawa yang telah tercecer darah. Dalam lagu cinta, dalam lagu genjer-genjer, dalam lagu nasional, aku mendengar dada yang tertusuk, aku mendengar tangisan ibu yang kehilangan, dan aku mendengar ribuan, ratusan ribu di pantai-pantai Bali, di Buangan Sulawesi. Mereka menanyakan dan lahir kembali menjadi mayat-mayat revolusi. Dan dalam lentangan hitam yang menjadi pilihan Desember, melukiskan garis-garis putih. Bagaimana mayat-mayat revolusi pada akhirnya saling terikat, memberikan kekuatan yang paling kuat, dan mempertanyakan, adakah di nadi bangsaku, adakah kecintaan di negaraku, tentang kehilangan mereka. Dan pada September hitam, latar hitam terbuka, mayat-mayat revolusi dalam baris-baris putih akan mengatakan bahwa kelak cepat kilat kebohongan berlari, sekuat sembunyi rahasia tersembunyi, kebenaran akan menemukan. Untuk Desember